Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan taklim kita halaman 10 di bawah sekali, faslun wa syara'itus salah, di bawah sekali halaman 10. Mudah-mudahanlah patamu atau basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. Dan syarat-syarat salat qabla, sebelum, ad-dukhul, masuk, fiha, padanya pelaksanaan salat, ada khamsah, ada 5 perkara, khamsatu asya. Taharatul a'dha minal hadathi wan najas, suci anggota, a'dha anggota, suci anggota badan daripada hadath dan najis. Wa satrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan libas, dengan pakaian yang suci. Al-wuquf, tegak berdiri, ala makanin tahirin, di atas tempat yang suci atau bersih. Wal ilmu, mengetahui, bidukhulil waktu, masuknya waktu. Wastiqbalul qiblah, dan menghadap qiblat. Wa yajuzu, yajuz boleh, tarkul qiblah, meninggalkan menghadap qiblat, tarku meninggalkan, fi halatain, pada atau dalam halatain, 2 keadaan. Fi syiddatil khawf, pertama dalam syiddah, dalam bersangatan, takut bersangatan. Wa fin nafilah, dan dalam atau sewaktu mengerjakan salat sunat, nafilah salat sunat. Fis safar, di waktu dalam perjalanan, ala rahilah, di atas kendaraan, rahilah kendaraan. Demikian terjemah. Mari kita coba pahami satu persatu. Syarat-syarat sah salat. Yang dikatakan syarat sebelum mengerjakan sesuatu, tidak boleh atau belum boleh, bahkan tidak sah salat itu dikerjakan sebelum syaratnya terpenuhi. Maka acap juga, acok jo dibaca orang syarat sah salat. Berarti kalau tidak terpenuhi syarat, tidak sah salat. Sebelum masuk dukhul, sebelum masuk padanya salat, itu sebelum masuk ke dalam pekerjaan salat, maka ada 5 hal, 5 perkara, 5 sesuatu asya yang harus dikerjakan terlebih dulu. Namanya sebelum. Kalau sebelum salat kan ikut dulu kerjaan. Yang pertama, taharah al-a'dha, suci anggota badan daripada hadas dan najis.
baik hadasnya hadas kecil ataupun hadas besar. Sekedar untuk mengenangkan, najis adalah kotoran yang nampak, kotoran yang bisa diindera, bisa diraba, bisa dicium, bisa dilihat. Tapi tidak semua kotoran najis. Najis jelas kotor. Nah, itu bedanya. Karena orang ada yang tidak paham, dianggapnya kalau sudah kotor najis. Jangan lupa, najis itu kotoran yang tidak boleh terbawa ke dalam jalan. Baik dia melekat pada badan, pada pakaian, pada tempat. Jadi bukan sembarang kotor. Itu makanya andaikan kita berjalan dari rumah ke tempat salat tidak pakai sendal nak masalah. Kan kumuh, iya kumuh. Kumuh, tapi tidak najis nang kumuh. Makanya boleh kita salat di tanah lapang, di padang pasir, di atas batu, di ladang-ladang. Karena syarat salat itu bukan bersih, suci. Bedakan bersih dengan suci. Bersih lawan kotor, suci lawan najis. Maka air sungai kotor, tapi dia suci. Masih ingat kajian lampau? 7 air yang suci lagi mensucikan. Salah satunya air sungai. Air bandar kumuh, tapi suci. Kan kumuh, iya kumuh, tapi suci. Boleh bulak senang boleh. Tapi bang kau bulak senang air keran lagi, awak nak salah. Bedakan itu. Terompa lagi bang kau kaki ayam. Boleh dia lama musajid salat boleh, tak pakai lapiak salat, tak lapiak sembahyang boleh. Tapi musajid lapang, mengai luar. Itu masalah. Kadang orang menganggap boleh aku harus. Kalau lah boleh, Allah harus tidak. Boleh tu berarti dia dilarang. Kan? Jadi najis itu kotoran yang telah ditentukan apa kotorannya. Tidak boleh kita anggap sembarang kotoran najis. Makanya kalau kain kaneka pacak di jalan, dilanyah, kaneka pacak terompa, atau kaneka pacak sepeda, goes, atau kaneka pacak auto, atau jalan becek, tidak masalah, tidak najis, kecuali kaneka pacak itu jalan nya. Jalan becek, wah orang pipis dengan hari penuh jalan di pipis. Kena kepacak aja tu. Kan kumuh, iya kumuh, tapi tidak boleh dianggap kumuh tu najis. Gitu kira-kira. Kan busuk lah, tak busuk lah. Nah, jadi bukan suci dari bersih, suci daripada najis. Najis kotoran yang telah ditentukan. Dibagi-bagi pula najis nanti. Yang kedua hadas. Hadas adalah suatu keadaan yang membuat orang tidak suci. Bukan tidak bersih, tidak suci. Apabila seseorang mengalami atau terjadi pada dirinya sesuatu yang menyebabkan dia tidak suci, namanya dia berhadas. Dia mengalami kentut, ketika itu dia berhadas. Terjadi pada dirinya kentut, atau atau pipis, atau keluar salah satu dari dua jalan. Peristiwa yang terjadi yang menimpa yang dalamnya buang air atau keluar, ketika itu dia berhadas. Kalau yang keluar itu cairan atau benda najis.
orangnya berhadas, barangnya najis. Maka o'ok najis, orang yang o'ok berhadas. Bisa? Kencing najis, orang yang kencing berhadas. Begitu seterusnya. Orang yang sudah berjima berhadas, iyalah. Orang yang haid berhadas, iyalah. Jadi ketika seseorang mengalami sesuatu, yang apabila dia mengalami sesuatu dia tidak lagi suci, namanya berhadas. Hadas dibagi dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang mensucikan diri kita daripadanya dengan cara berwudu atau tayamum. Hadas besar adalah sesuatu yang kita suci dengan jalan mandi atau tayamum. Ini sudah lapar gitu, lah mengerti Pak. Tidak perlu kita jalan. Cuma sekedar mengingatkan saja. Jadi kalau begitu, ketika seseorang keluar salah satu daripada dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, bisa pipis atau kencing, bisa kentut, bisa o'ok, bisa haid dan segala macam, ketika itu yang keluar itu najis. Yang tidak najis hanya satu, mani. Mani kan keluar daripada salah satu dua jalan, tapi dia tidak najis. Kotor dengan sekian alasan. Di luar itu yang keluar kalau dia berupa benda atau berupa cairan adalah najis. Kentut tidak najis karena tidak benda, tidak cairan, kentut. Orangnya berhadas. Cuman orang kita dan kita orang sebagian kalau sudah kentut dia cebok. Kenapa cebok? Awak nggak kentut? Ano ganyo. Ano mangko wak cebok, makanya kita bersuci karena ada najis yang menempel, yang melekat, yang terdapat di tempat keluar najis. Oke, kita ulang. Enggak, ambo korbankan Nabi Center untuk contoh, bayangkan. Keluar dia. Ada tinggal bekas di sini yang keluar. Itu najis. Itu makanya kita mensucikan diri daripada najis. Tapi orang ini belum tentu suci. Orang yang cebok dia suci daripada najis baru, belum suci daripada hadas. Cebok atau bersuci atau istinja itu mensucikan diri daripada najis. Kentut karena tidak ada najisnya, apa yang akan disucikan? Innalillah. Nanti buku pengurus. Maha kita malapuh nak keluar pog campak malapih wala malapuh. Cuma karena tidak ada air, tidak ada membawa, apa yang akan dibersihkan? Tidak ada. Yang keluar angin, malapuh keluar atau menciut. Tapi kalau bunyinya serak-serak basah, curigai. Dicurigai. Jangan-jangan jaguang keluar. Kenapa saya contohkan supaya jale? Semua orang tiuk kaya tiuk cebok masalahnya. Nyaka buluak ceboknya. Pipis indak, indak, malasui indak, malapuh indak, mencium pun ceboknya. Indak ada. Ya terbiasa, tak risaulah, tapi jangan anggap lu sunnah segala macamnya sunnah. Kenapa kita istinja setelah buang air? Karena ada sisa najis di situ. Sisa buang air besar, sisa buang air kecil. Sisa madhi, sisa wadi. Dibersihkan.
Ketika itu namanya kita suci daripada najis. Dilanjutkan dengan berwudu, suci daripada hadas. Tapi belum tentu orang suci daripada hadas kalau dia berwudu. Sebab dia wajib mandi. Berwudu dia belum tentu belum suci daripada hadas. Karena dia wajib mandi. Orang kalau sudah berhadas kecil kemudian dia berwudu, dia suci. Orang kalau mandi lalu dengan mandi itu dia suci, maka dia sudah boleh salat. Syarat sah salat mandinya apa sucinya? Halo, yang masih aktif? Syarat sah salat itu suci apa mandi? Itu suaranya agak balik-balik ke dalam. Syarat sah salat itu sucinya apa mandi? Suci. Cara mensucikan diri daripada hadas kecil, berwudu. Orang kalau sudah berwudu, suci dia. Kalau hadas kecil. Tapi kalau berhadas besar, berwudu dia, suci dia? Belum. Utang tak bayar, tapi tidak selesai. Halo, utang tak bayar, tidak selesai. Sebab berwudu itu salah satu kaifiat cara untuk mandi wajib. Jadi orang kalau sudah berwudu suci dia pada hadas kecil. Ya. Orang kalau bertayamum suci dia, suci dia. Orang kalau sudah mandi sucikah dia? Itu tidak ada jawaban. Orang kalau sudah mandi sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan Nabi, apakah dia sudah suci? Boleh dia salat? Bolehkah dia salat? Kenapa boleh? Ini ada bulat ke tak? Ini ada bulat tak? Syarat sah salat bukan berwudu, tapi suci. Orang kalau sudah tayamum boleh salat? Dia sudah bertayamum boleh dia salat? Boleh. Bulat boleh? Bukan ada bulat. Inilah suci. Orang kalau sudah mandi lah suci, boleh salat? Tidak bulat. Ini suci. Ya nak sanangnya perasaan wadah biasa bulat lah. Itulah lu kaji nak sanang perasaan tu lain kaji macam tu. Semuanya kawan nambo, nyo punya kawan kau punya teman lo. Ainya kau punya mak tua noko membawa neneknya. Panjang kisahnya. Jadi dalam perjalanan orang-orang salat kasar. Dalam safar kan kasar. Dan memang sudah boleh mengkasar. Dalam teori mazhab Syafi'i kan sudah lebih 80 kilo atau 90 kilo lah boleh mengkasar. Kecil beliau tidak lama sih perasaan sembahyang 2 rakaat. Tidak lama perasaan. Itu bukan berarti tidak sah salat 2 rakaat. Justru salat orang safar itu 2 rakaat. Lama tidak lama perasaan itu perasaan. Ya, lama tidak lama itu perasaan, bukan sah tidak sah. Buat dia tak biasa sembahyang 4 rakaat. Tiba 2 sembahyang 2 ko ada nang kurang maksudnya. Kan rasul nang kurang sudah. Gitu saja. Semua yang mandi tadi. Awak dah biasa bulu sudah mandi ko rasul nak selesai saya sembahyang awak. Sebab lu bulu bulu lah. Tapi jangan anggap orang kalau sudah mandi ada suci lah, ada suci. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah itu setelah mandi beliau langsung salat, tidak berwudu. Cuman mandi beliau tentu tidak semua yang mandi wak. Mandi wak kan mampu tapi kadang salah suang. Atau batang saya kepala kepincuran kadang. Nah, Nabi itu sunnahnya mandi kan beliau mencuci faraj dengan tangan kiri 3 kali,
kemudian digosokkan ke tanah, lalu cuci tangan 3 kali. Kumua, saya kayak duang. Bau. Kepala. Sudah tu, ambil air. 3 kali kan. Ini diruh lah. Tahu diruh? Saya Indonesia diruh. Siram. Nang kanan-kanan. Jadi masuk liau diruh. Kemudian selesai semua, basabun tak basabun, basampo tak basampo, balimau atau tak balimau, limau kape, limau sundau, limau bali tak masalah. Yang penting karena air atau saudaranya, lala jime, siram kaki, sembahyang Nabi le. Kalau mantun cara mandi salah lah, nak mana pula. Tapi kalau mampu langsung, itu lain masalah. Tak dapat sunnahnya. Jadi baca roh mandi. Pak Imam lah Pak Imam. Memang sengeng-sengeng kan. Sesekali kan pukul aja doa. Lah, kau. Sampai di mana juga. Suci. Jadi suci hadas, suci najis. Kalau dalilnya banyak sekali di sini. Cuman itulah diringkas. Saya ringkas penjelasan dari dalilnya. Kemudian satrul aurat, tertutup aurat. Menutup aurat tidak sama dengan menutup badan. Halo? Menutup aurat tidak sama dengan menutup badan. Orang yang menutup badan belum tentu menutup aurat, tapi orang yang menutup aurat sudah pasti menutup badannya. No ndak sado nam boleh ko godok no, tapi nang godok boleh. Kalau picak pergi deh namanya. Kalau baca kuang bakwan. Kalau TV raki, kalau berdarua kerupuk, itu beda kan. Jadi intinya menutup aurat. Apa itu aurat? Aurah ko aurah aib. Nengsi aurat aib, cacat celah aib. Maka dikatakan aurat karena bukan cacat tubuh kita, bukan aib tubuh kita, dilihat jadi aib, dilihat menjadi tercela. Nggak aib, nggak, bukan berarti aurat itu cacat, ada yang kurang, enggak. Terlihat, dilihat orang menjadi aibnya, tercela dia, berdosa orang. Itu yang keempat. Jadi menutup aurat berarti jangan aurat itu atau yang dikatakan aurat itu nanti nampak dulu, atau menampilkan lekuk-lekuk aurat itu. Makanya ada aturan khusus untuk perempuan dalam menutup aurat. Ada aturan khusus yang itu sudah tahu kita. Yang tahu kita. Kebanyakan orang kan menutup badannya banyak. Menutup badan, tapi justru malahan makin ditutup makin nampak. Makin tutup makin nampak lekuk-lekuknya. InsyaAllah nanti ada pembahasan tersendiri tentang aurat. Tentang aurat kita sudah tahu batasan-batasannya. Rasanya tidak perlu saya sampaikan. Bagi laki-laki antara pusar dan lutut.
Bahkan ada yang lebih seperti itu, pusat nak masuk, lutut nak masuk, antaranya. Itu makanya ada penapik boleh bahasa Sarawak main bola laki-laki. Asalkan made Habib tertutup pusat. Ya, karena orang sebagian memandang aurat laki-laki itu antara rukbah dan surah. Rukbaten, dua lutut dan pusat. Berarti batasan itu tidak masuk. Lututnya tidak masuk, pusatnya tidak masuk. Sehingga ada orang yang menganggap itu tidak masalah. Cuman orang yang lebih sangat lebih sangat hati-hati atau apa keras, nak tutup lutut, tutup pusar, maka masuk ini ranahnya perbedaan pendapat. Kalau orang perempuan sudah jelas, wajah dan dua telapak tutup semuanya. Bagaimana cara menutup aurat? Tidak tahu saya ini bagaimana caranya. Kita kan pandai ini. Tuh, jadi yang pertama suci daripada najis dan hadas, tertutup aurat bilibasin tahirin. Kalau untuk salat nih, kalau untuk ke sawah tidak perlu libasin tahirin, bilibasin kasawahin. Ada pintu salat. Untuk salat syaratnya tertutup aurat dengan kain yang suci. Tapi kalau untuk tidak salat, ya boleh. Tidak suci pun tidak masalah. Kumua, tidak berasiah, busuk, bawon, itu tidak salah. Karena pakaian suci itu untuk salat. Suci badan, suci pakaian, suci tempat dari najis. Untuk salat. Jika ke sawah, tutup aurat. Tapi bila bilibasin tahirinnya enggak. Cuma kita juga bilibasin kasawahin, bilibasin kaparain, bilibasin kaladangin, bilibasin goisin. Nah ini goisin. Yang penting aurat tetap libas itu pakaian yang tahirin. Ada sekian dalil ini yang dijelaskan, tapi intinya sudah kita jelaskan intinya. Al-wuquf ala makanin tahirin. Wukuf itu kan berhenti. Wukuf di Arafah, berhenti di Arafah. Wukuf. Kemudian sudah sampai saya kepada ayat bunyinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berhenti saya, waqaf namanya. Waqaf itu berhenti. Masdarnya wukuf. Sampai berhenti mauqif, berhentilah qif. Wukuf di Arafah, berhenti di Arafah sampai matahari terbenam. Di wukuf. Berhenti tagak wukuf. Tegak berdiri kalau ke salat di atas tempat yang bersih. Ala makanin tahirin, bukan tempat yang bersih, suci. Lalu bolehkah kita salat tidak pakai sajadah? Bolehlah. Masjid Nabi itu tidak beralas. Ada yang pakai alas tapi bagian depan, tapi belakang tidak pakai alas. Sehingga sahabat-sahabat itu kadang berpasir-pasir. Nabi larang jangan mengusap pasir yang ada di dahi, karena nanti menghilangkan khusyukan dalam salat. Biarkan saja berpasir. Sahabat ada yang salatnya karena tidak tahan di panasnya pasir, di alasnya, di alehnya.
dengan kain. Nah, itu makanya dialih sampai sujud tidak tahan. Karena di zuhur itu pasirnya panas, jadi sudah susah. Tapi kalau orang ingin mencari hitam, langsung saja ke panas. Nah, nak khusyuk, nak tanda orang yang banyak salat, nak salah. Boleh lah, kena. Jadi kalau begitu bolehkah di alas tempat sujud? Boleh, karena ada ilat. Ada ilat. Tapi kalau kita sombong, tak boleh. Kesombongan tertentu yang melekat di badan karena menganggap dirinya orang higienis. Kita tidak mau lepiak salat ko rasa-rasa jijik pak, itu kelebihan amik. Bolehkah kita salat tidak pakai tikar? Ya boleh. Yang penting makanin tahirin, di atas batu, di pematang, di lapangan, di parak, di ladang, di atas jerami. Cari aja daun-daun, alas dengan daun, itu suci. Yang penting tahirin. Tahirin yang penting. Salat hari raya di lapangan, ya boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i mereka memilihkan di masjid, selagi masjidnya lapang, selagi masjidnya bisa menampung, lebih utama di masjid. Itu dalam mazhab Syafi'i. Untuk apa di lapangan masjid dah besar? Nah, bagi orang salat hari raya di lapangan, boleh di lapangan itu langsung, tidak masalah. Pengalaman kami dulu ketika di Tanah Suci, sangkit itu kita tinggal di Sisah. Di tahun 2005 boleh di Sisah. Sebelumnya di Jarwal. Sebelumnya lagi di Aziziyah, sebelumnya lagi di Bakhutmah, dan seterusnya ke belakang. Jadi 2005 balik ketika tragedi Kren, kita tinggal di Sisa. Orang sudah mulai ramai ketika itu. Jadi kalau terlambat kita di luar. Nah, sampai ada orang salat di depan lataran WC. Tidak masalah. Yang anda boleh kan di WC. Anda WC boleh. Salat terlambat, salat Jumat boleh. Gara-gara nunggu tu, kita salat di janjang-janjang. Yang penting makanin tahirin. Kan kotor, kan dipijak-pijak orang, no tahir. Di bau-bau situ nak ada ciri. Bau pipis tak ada. Tak ada bau najis. Nah, salat saya kan di situ lah. Bahasa ringki, pinki. Ini yang penting tempat itu tidak ada najis atau bau najis. Nah, najis tidak ada, nampak baunya juga rasa-rasa ada najis tidak ada. Salah lah. Cuman kalau lo lapiak rancak lo lah mengawal di lantai salat, pakai lapiak muwaziyah, lapiak balik. Oh, rupanya lapiak ku untuk senang-senang bau menggunanya. Lah, terbaik je lah kan. Nak ada orang lapiak senang bau sih. Berarti kagaya orang toko barangkali. Namun no toko kagayaan. Makanin. Jadi boleh salat di mana-mana boleh, tidak masalah. Jangan. Itu gunanya kita belajar fikih dasar. Fikih dasar itu kan, oh mantun. Jadi kalau salat orang di parak, dia lihat jerami boleh. Jerami itu kan suci. Jerami najis kan ada. Rumput suci. Ya mana tahu di pipi si anjing senan, itu kan wewe. Kalau ragu bau ni. Itu kalau jalan konsep dasarnya makanin tahirin ya sudah, tidak masalah. Lalu orang tertutup aurat, tahulah yang penting tertutup aurat. Itu yang penting. Tertutup aurat. Lalu kita cari laki-laki ku pakai bakosen saya sembahyang, bakosen. Tu bakosen saya. Atau kisah ruang no antara laki-laki tangga saya enggak ya sembahyang. Tertutup aurat. Tutup sah.
cuman adabnya itu nang kanai. Adabuhu kanai. Kan itu bahasa Arabnya tak? Kanai adabuhu itu bahasa Arab. Kalau salah sah. Sah. Aku piala lah satu abai ke kuniang salah. Yang penting tak bernajis. Biar betul. Bagian yang anduat lah bara bulan tak bahasa sah bahasa lempang sih. Hari dingin subuh. Tak masalah, kan tak najis. Cuma yang cakap adab. Kita disuruh khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai nerancak lah kita. Dibedakan syarat sah dengan adab. Itu makanya 3 yang tak boleh lebih. Syarat, rukun, kaifiat, baru dikit adab. Adab ko ponten ko. Ponten. Di kami nan juri tilawah ko cara membawa Quran ke apa ponten. Cara dua ponten. Ibu imam tak? Adab. Juri adab. Juri adab. Adab ko lah nilai. Itu mah kau nilai salat wak. Syarat lah terpenuhi sadalah lah. Sama-sama duduk kiblat, sama-sama dimakanin tahirin, sama-sama tertutup aurat, lah masuk akad tualah, sama-sama salat, sah. Syaratnya sah. Cuma nilai beko diadab. Aduh nangkin saruangnya telen sebalah. Aduh nak pakainya 5 hari nak tukar. Adab kan? Adab. Bedakan itu. Kalau tanya nanti, ada laki-laki pakai baju bakosen, saya sembahyang. Di bayi itu sarwa di waru tu sekene. Laku niang lah tu, suaka para Mantun menon sembahyang baru sah. Tertutup aurat, tutup. Bersih. Suci, pakaian suci. Walaupun lah kau niang. Pakai baju kaus, baju kosen, sah. Boleh. Cuman tadi, bagi orang yang ingin betul-betul menghadap Allah, dia harus mempersiapkan pakaian salat. Sedangkan pakaian montir pada sedia, pakaian sawah, pakaian montir, pakaian batukang, pakaian maralai. Lah dok, okey pakaian salat masa dah siap kan? Bukan gagah ni, cendera gagah. Babali baju tu. Babali mana baju tu? Kau kan bambiak saya baju lemari kan? Bali baju. Itu tampilan. Dia masuk lokasi. Sampai di mana cudu ke jiwa? Alamat. Al-ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui dukhul masuknya waktu. Ilmu mengetahui masuk waktu. Sebab salat tidak sah dikerjakan sebelum waktunya. Kan begitu, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya. Dan yang memberi tahu kepada kita waktulah salat masuk muazin. Di zaman kini muazin, lebih percaya kepada muazin. Tanpa mencaliak matahari keluar. Makan kelendang kita bercaliak begitu nak percaya awak kamu muazin. Muazin nala dipercaya orang kau jangan dikhianati orang. Jangan sampai mengkhianati orang. Arti muazin orang yang menagih pengumuman. Orang yang menagih pemberitahuan itu arti muazin. Muazin orang yang memberi pemberitahuan dan pengumuman. Azan pengumuman pemberitahuan. Azan itu tadinya pengumuman pemberitahuan. Orangnya muazin. Azana yuazinu nanti muazin. Jadi kerajuannya bagi tahu orang bahasa waktu salat masuk, nyu harus muazin pun harus tahu waktu. Semua orang lah percaya. Nyu lagi tanam orang jadi angku bilang.
Orang awak kan angku Bilal namanya. Si Bilal salah mati, apalagi yang kuno kan. Mana mau Bilal? Tanam, maka tidak boleh dia azan. Kalau sudah azan, dia waktu berarti dia magi tahu kepada orang pemberitahuan bohong. Bohong. Andai kan ada orang nang salat, dia orang yakin, maka dosanya nangguang. Nangguang. Caliak banalah waktu baru azan. Enggak usah buru-buru azan. Tu apa buru-buru azan? Kalau waktu lama suak. Jangan tori nak kita cerita suka dulu je. Untuk salat pas di awal waktu, di ujungnya azan 5 minit sebelum sembahyang. Eko 5 minit, nah, selesai azan tu kaman pas waktu masuk azan apa? Nah, sembahyang. Aduh, salat tu kan yang paling utama di awal. Nah, itu. Agora-agora kaji itu. Tak benar-benar kaji itu. Itu tentang hal yang perlu. Jadi masuk waktu. Nah, kemarinlah kita pelajari waktu salatlah kita pelajari lampau. Waktu salat ditentukan dengan perjalanan matahari. Dan awaklah percaya kepada orang tukang waktu salat, jadual salat. Nah, percaya usin. Nah, mana ya percaya usin. Kemudian dia orang azan dah dan luak kan. Istiqbalul qiblah cik tinggal. Istiqbal menghadap kiblat. Tujuan kita menghadap kiblat untuk menyatukan. Kiblat itu kan arah depan. Kiblat itu arahnya depan waktu nak kiblat. Menghadap bukan melihat kiblat. Beda tu. Menghadap tidak melihat, menghadap kiblat. Maksud kiblat Ka'bah. Jadi kita menghadap fawalli wajhaka syatra nahwa. Palingkanlah wajahmu ke arah kiblat. Wajah. Lalu supaya nanti mata kita jangan jelatan, maka disunnahkan kita menghadap ke tempat sujud agar khusyuk. Mencari sekat muka boleh ya? Boleh, tak masalah. Cuma beko anan terjaliak nampak, itulah masalahnya. Untuk mendatangkan khusyukan masalah. Berbeda nanti kalau di pelataran Masjidil Haram ada orang langsung mencelik Kaabah, boleh? Kaabah. Kan macam dia. Awak mahu tak mencolong awak sejak di Sumatera Barat mencelik Kaabah dia nampak. Kini muka Kaabah celik orang, boleh dah. Tapi masih ada orang menaku sini. Nah, menaku kan? Jadi menghadap kiblat, bukan melihat kiblat. Kecuali orang dalam pelataran Kaabah. Nah, kiblat siko adalah Kaabah. Kaabah kecuali dalam dua keadaan. Ia juzu tarkul qiblah, boleh tarku meninggalkan. Boleh meninggalkan menghadap kiblat dalam dua halatain, dua keadaan. Halatain, halah keadaan, halatain dua keadaan. Pertama, sangat takut sangat. Namanya fi syiddah. Syiddah bersangatan dalam ketakutan. Bila bersangatan dalam ketakutan itu, seperti dalam keadaan perang. Fa in khiftum farijalan aw rukban. Kalau kamu takut, boleh salat dalam keadaan berjalan atau di kendaraan. Kalau berhenti salat dikejar orang, dipanah orang, ditombak orang. Awak lu salat ya sambil berjalan. Sambil berjalan saja. Atau berlari dengan kendaraan. Itu namanya dalam keadaan syiddatul khauf. Syiddatul khauf. Termasuk hal-hal yang seperti itu, yang tidak memungkinkan kita menghadap kiblat dalam salat. Ya takut seperti itulah.
itu, bolehkah kita dalam keadaan gampuk, goyang, takut aku runtuh, berjalan kita keluar, tapi tetap salat boleh. Kalau dikhawatirkan salat itu tidak bisa diulang mereka. Salat tak bisa diulang, asar, waktu itu kepepet. Yang kedua, fin nafilah, dalam keadaan nafilah, salat sunat. Ketika safar, salat sunat boleh. Salat sunat ketika safar di atas kendaraan boleh. Kata Nabi SAW dalam salat, dalam perjalanan, beliau kalau di atas kendaraan, beliau langsung salat sunat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Kemudian kalau beliau ingin salat wajib, turun dari kendaraan salat wajib. Ada yang penapik, beliau arahkan kendaraan ke arah kiblat, mereka salat akan memadu arah kiblat, memadu arah binatang selai. Ketika itu dibolehkan orang meninggalkan kiblat. Berbeda nanti orang-orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Jadi tidak mampu berbeda dengan yang dibolehkan. Tidak mampu menghadap kiblat, sakit, itu tidak mampu. Maka ketika itu walillahil masyriq wal maghrib fatama fainama tuwallu fatama wajhallah. Milik Allah timur dan barat, kama semadok boleh. Boleh madok. Termasuk ketika orang kehilangan arah, tidak tentu di mana kiblat. Tidak tentu. Kok di rimbo pakak lah, kok pakak rimbo lah, kok di mana lah. Tidak tentu arah kiblat, tidak tentu pedoman. Kompas nak tahu, tanda-tanda nak tahu. Kama nampak keyakinan. Kama nampak keyakinan. Tapi kalau orang parimbo tahunya itu. Sebab arah barat itu adalah calik sebatang kayu. Batang kayu yang di arah kiblat itu adalah yang banyak lumut. Bo di arah kiblat itu kan barat dak, matahari terbit di timur. Maka barat itu adalah arah batang kayu yang banyak lambuk-lambuk lumut. Sebab lumut tak mau mencurut matahari. Sikul kiblat dah. Kalau sikul lumut, ke sikul kiblat. Selagi awak di wilayah timur. Itu salah satu tanda-tanda. Andai kan terjadi awak kehilangan arah, awak ke salat salah ke mana dia kini kiblat. Atau awak nak salah, awak kira kisah kiblat. Pede, bertanya indak solindak. Nampak salat cik, bu, di lebih bu, di. Kelebih salam ibu lagi. Kopi lah ibu, begolah cik. Salah gitu, pede. Saya tak bertanya, lu ke kiblat halal kambang sana pihak sini. Allah Akbar. Ibu ke dia dari kok terima kamalah. Pajak kolera kemudian sembahyang ya kan? Dia tahu lah ibu tu, boleh? Atau ibu tu mengambangkan pihak lain, boleh? Putar langsung. Nah, kena dulu kita kosok tahu langsung Allah Akbar. Tanpa bertanya, kok di rumah kawan, kok di rumah sialah, tanpa bertanya, pulang kawanku. Ini sampu bojaku. Makanya boleh pesong, dipesong lambat-lambat, kemantika kasih ko. Kira begitu. Siap salat pulang oleh. Apa kasihnya? Ulang balik. Selagi ada waktu ulang balik. Kalau kesalahan tu awak, kesalahan awak bertanya tidak selindak tu salah awak. Awak ceroboh. Putar. Ketika Nabi memutar salat dari Palestina ke arah kan fawalli wajhaka syatral masjidil qad nara taqalluba wajhika fis sama' falawana likatu turun naik bola putah maka bernamalah masjid kiblatain. Sahabat-sahabat salat di ketika itu di kiblatain, dua kiblat, dua rakaat pertama ke Palestina, dua rakaat berikutnya ke Ka'bah, kiblatain. Asalnya kalau wajah-wajah ingin pulang sih bentuknya.
Ya carilah, kan carilah wajahmu kan. Telah wajah ingin pulang saya. Ada yang ragu? Silakan Pak. Dalam buku pelajaran anak sekolah, kapan salat boleh ikut salat? Ikut 5 orang. Anda ikut tambah 3 boleh. Ditambah 3 boleh. Syarat salat di buku anak sekolah. Beko adalah sini 2 baleh. Siko 8 baleh rukun salat. Kita paturian buku ko dulu. Sebab ada dalilnya siko. Awak kalau baca buku orang, awak paturian buku tu. Nah, awak paturian buku cukup tu, baru kita jalihan. Baru kita jalihan. Kemudian salat sunat dari masjid dengan tenaga sahabat di kantor utama. Oh, di. Tahiyatul masjid. Sabar mulu mangko banamo tahiyatul masjid. Nan kecekkan tahiyah penghormatan. Jamaknya at-tahiyat. Kalau kita masuk masjid atau berkunjung ke masjid selaku rumah Allah, Baitullah, maka selaku tamu kita harus mengucapkan salam. Salam. Cuma tidak kemungkinan Allah diucapkan salam kepada Allah. Ini rumah Allah, tidak kemungkinan kita baca salam ke rumah Allah. Kecuali ada orang di situ. Nah, kita menghormati Allah, kita tidak baca salam kepada Allah. Allah itu as-salam. Atau salat. Maka salat itu pengganti assalamualaikum. Karena Allah tidak boleh kita baca salam kepada Allah. Assalamualaikum ya Allah, tidak boleh. Karena Allah itu salam. Dia yang menganugerahkan salam. Maka ketika kita masuk masjid, tahiyatul masjid, menghormati masjid selaku rumah Allah, di situ kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau ada orang kita baca salam bukan kepada Allah lah, kepada orang yang ada di masjid. Nah, tahiyatul masjid itu boleh kita kerjakan setiap kali masuk masjid. Walaupun ada yang mengecualikan ketika di 3 waktu terlarang. Pas matahari keluar, pas matahari di tengah, pas matahari terbenam, itu mutlak. Namanya 3 larang mutlak. 3 larang mutlak. Kemudian sesudah subuh dan sesudah asar, ada yang membolehkan. Selagi salat itu ada sebab. Nah, setahu dalam mazhab Syafi'i, beliau kan membolehkan salat setelah asar. Kalau salatnya ada sebab. Sebab masuk masjid, tetap masjid. Sebab berwudu. Sebab ada jenazah. Nah, tapi tidak boleh salat mutlak. Maka berarti salat di masjid itu boleh dilakukan kapan saja kita masuk masjid sebelum duduk. Kalau berniat ke duduk. Tapi kalau lalu sendak, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Dan orang yang datang ke masjid berarti tamu Allah. Allah akan memuliakan tamunya. Cuma kita harus bertata krama memulai masuk rumah Allah dengan tahiyah. Kira-kira itu Pak, sederhana. Ada yang ragu Pak? Contohnya, contoh waktunya loh. Sebab kalau maghrib lain loh benar. Contoh waktu. Kalau salat subuh maka diniatkan sunat fajar. Kita masuk masjid kira-kira waktu tersisa cuma 2 rakaat. Nah, akan menjadi 4 jilo kiranya kan. Harus capek kan? Boleh salat 2 rakaat atau waktu tersisa cuma 2 rakaat. Maka ketika itu pilih pilih sunat fajar atau qabliyah. Dengan qabliyah atau ratib qabliyah atau sunat fajar lah tabau perintah untuk tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rakatai qabla ayyajlis. Apabila salah seorang kamu masuk masjid, maka salat 2 rakaat sebelum duduk. Tanpa menyebutkan salat apa. Cuman tahiyatul masjid itu orang belakang bagi nama tahiyatul masjid. Di zaman Nabi tidak tahiyatul masjid.
Maka dengan salat sunat apapun atau salat apapun yang kita lakukan ketika tiba masjid lah terlaksana perintah. Jadi dengan niat kita salat qalbiyah, salat sunat fajar, maka secara tidak langsunglah tabau perintah salat 2 rakaat. Cuman kalau lapang waktu, jadi nama cicik. Lapang waktu, sunat 2, satu masjid, qalbiyah, subuh. Kira tu Pak. Kenapa? Mantap. Nunggu cukup palu silai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا